Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan kita yang ketiga ya kali ini di dalam course KMMI dengan tema course Creative Collaboration in Entrepreneurship 4.0. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, karena hari ini kita akan sedikit ada beberapa kegiatan. Sebenarnya ada kegiatan yang fun untuk dilakukan bersama kecil, ada juga kegiatan yang bisa dilakukan. Ada juga kegiatan yang dilakukan sendiri individual. Nah, masuk aja ke materi dulu ya. Kita langsung ke materinya. Hari ini kita akan membahas tentang collective collaboration. Wait, it's not collaboration actually. It should be collective creativity. Maaf ya. Jadi apa itu collective creativity? Itu adalah sebuah pendekatan yang berupa sebuah aktivitas kreatif yang muncul dari kolaborasi dan kontribusi banyak individu. Sehingga bentuk-bentuk baru dari bentuk seni yang inovatif dan ekspresif bisa didapatkan secara kolektif. Nah, bedanya adalah kalau kita melakukan kolaborasi kreatif seperti tema course kita itu adalah dua bisnis yang berbeda di mana nanti keduanya mendapatkan keuntungan gitu kan, keuntungan yang sama dalam menjalankan bisnisnya. Tapi dalam kolektif creativity ini atau kreativitas kolektif ini itu adalah bentuk-bentuk kreativitas di mana kita sebagai wirausaha biasanya kita berada di titik di mana kita stuck gitu kan. Kreativitasnya daya kreativitasnya tumpul gitu kan. Jadi kita membutuhkan orang lain, masukan lain dari orang-orang lain yang akan kita terapkan di usaha kita. Jadi bukan dua atau lebih usaha yang bergabung menjadi satu konsep collaboration, bukan, tapi ini adalah sumber-sumber kreativitas yang kita dapatkan dari orang lain untuk kita terapkan di usaha kita. Nah, kita langsung aja apa yang akan kita lakukan. Untuk kreativitas kolektif atau collective creativity ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang membutuhkan bantuan-bantuan kreativitas dari orang-orang lain. Contohnya dalam menyusun strategi usaha, terus dalam membuat segmen pasar, dalam melakukan marketing, operasional, atau mencari peluang yang ada di pasar, membuat atau menciptakan value proposition atau kelebihan keunikan kita, dan yang terakhir membuat konsep, ya, konsep usaha, baik itu konsep usaha sendiri ataupun konsep usaha kolaborasi. Nah, ini adalah bibit-bibit dari creative collaboration dari tema course ini. Jadi kita mulai dulu dari collective creativity ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang akan kita bahas dan akan kita kupas bersama-sama di sesi hari ini. Kita mulai yang pertama tentang strategi usaha. Nah, biasanya kita sebagai wirausaha itu sudah melakukan banyak sekali strategi, tapi kita membutuhkan point of view atau pandangan orang lain juga untuk mendatangkan ide-ide yang fresh ya. Nah, berkaitan dengan strategi usaha, teman-teman, pada dasarnya itu ada 4 basic strategies yang dijalankan baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil gitu ya. Jadi ini seperti strategi standar yang mayoritas sudah diketahui orang-orang, ada, diterapkan ya, dan kemungkinan belum kalian jalankan sehingga kalian bisa juga terapkan di usaha kalian. Nah, pertama itu ada low cost strategy atau strategi biaya murah. Kenapa kita melakukan strategi biaya murah? Itu adalah untuk bisa menekan harga penjualan sehingga penjualannya juga tidak terlalu mahal. Atau dengan membuat strategi harga murah, itu margin keuntungannya itu lebih lebar, lebih banyak ya. Makanya itu menjadi salah satu basic strategies. Basic strategies yang kedua adalah product leadership. Jadi menjadikan produk kita itu pemimpin di pasar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena ini membutuhkan dana yang lumayan besar ya. Menjadi pemimpin pasar itu promosinya, penyebaran produknya, terus brand ambassador-nya dan lain-lain. Ketiga adalah complete customer solution strategy. Ini berarti bahwa biasanya jika kita tidak bisa menjadi leader di dalam pasar gitu ya, contoh aja antara Telkomsel dan Indosat lah ya, leadernya kita sudah tahu ya, Telkomsel. Nah, bagaimana supaya Indosat yang agak sulit menjadi leader tapi tetap diinginkan oleh pasar itu bisa atau telah melakukan yang namanya complete customer solution strategy. Jadi memberikan pelayanan yang prima maksimal kepada konsumen sehingga setiap konsumen yang datang itu merasa puas dan merasa masalahnya terselesaikan. Nah, yang terakhir adalah sistem lock-in strategy. Lagi-lagi ini biasanya
Enggak juga sih sebenarnya, ini bisa dilakukan perusahaan besar atau perusahaan kecil juga. Jadi ini seperti pelanggan kalian yang sudah menggunakan produk kalian itu kalian kunci gitu kan, sehingga mereka tidak berpindah ke produk lain. Biasanya caranya adalah dengan membangun loyalitas konsumen, engage the customers. Jadi customer itu mempunyai daya kayak apa ya, keterikatan terhadap brand tersebut. Contohnya seperti Apple gitu ya, produk Apple, dimana pada saat kita menggunakan produk Apple, orang-orang menggunakan produk Apple, mereka memiliki prestisi tertentu gitu, sehingga pada saat keluar dari produk Apple tersebut rasa prestisnya hilang gitu. Jadi itu adalah branding yang diciptakan oleh Apple sehingga dapat mengunci konsumen-konsumennya untuk tetap loyal memakai produknya. Nah, itu strategi usaha. Nah, maksudnya adalah strategi usaha ini bisa menjadi salah satu poin yang kita butuhkan dan kita dapat mendapatkannya dari pihak-pihak lain ya. Contohnya saya punya usaha, saya butuh strategi, bisa saja saya menceritakannya kepada kalian, lalu kalian menyusun strategi kreatif untuk diterapkan di usaha saya. Nah, seperti itu. Ada juga elemen yang kedua yang kita membutuhkan orang lain atau kita membutuhkan collective creativity untuk menciptakannya. Oh, sorry, ini masih strategi usaha langsung. Yang keduanya adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Nah, kalau di dalam dunia bisnis atau manajemen itu segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4 ya. Secara geografis, secara demografis, secara psikografis, dan secara perilaku. Nah, kalau kita melihat nih produk kita itu secara geografis itu dijualnya di mana, dipasarkannya di mana, pelanggannya itu dari mana gitu ya. Itu terdiri dari kayak negara, bahasanya apa, iklimnya apa, areanya di mana. Atau secara demografi, konsumen kita itu sebenarnya apakah dia adalah anak kecil, remaja, orang dewasa, wanita, pria, pendapatan tinggi, pendapatan rendah, edukasinya tinggi atau rendah, itu secara demografi. Nah, lalu secara psikografi itu lebih kepada gaya hidupnya dia seperti apa, personalitinya seperti apa, ketertarikannya dia seperti apa. Nah, yang sering dan banyak bermain dalam market segment itu adalah behavioral atau perilaku dari konsumen. Nah, kita selalu melihat bahwa memang perilaku konsumen itu berbeda-beda dan sering berubah gitu ya. Jadi ini selalu menjadi poin yang selalu diperhatikan oleh perusahaan atau sebuah usaha atau kalian sebagai wirausaha nantinya pada saat kalian menyasar pasar tertentu. Karena behavior atau perilaku itu mencakup apa sih keuntungan yang saya dapatkan kalau memakai produkmu gitu kan. Bagaimana sih tahapan saya sebagai pembeli, apakah saya hanya mengunjungi, apakah saya membeli mencoba satu kali aja, ataukah saya dalam tahap yang loyal gitu kan. Nah, dan yang kayak tadi yang saya bilang, ketertarikan saya terhadap produkmu atau produk kalian, atau ketertarikan kalian terhadap produk saya seperti apa, itu semuanya masuk di behavioral. Lagi-lagi ini adalah salah satu elemen yang bisa saja kita membutuhkan masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran kreatif dari teman-teman yang lain. Kira-kira pasar yang cocok untuk produk kita itu yang seperti apa. Nah, yang ketiga adalah marketing. Nah, marketing ini ada banyak banget dan memang kita sangat membutuhkan collective creativity dalam membuat marketing ya, karena marketing yang melibatkan orang lain itu, yang orang lain yang membuatkannya untuk kita, itu biasanya efeknya jauh lebih besar. Nah, ada beberapa jenis marketing kayak conventional marketing yang pakai baliho, poster, brosur gitu kan. Ada yang marketing mix, itu adalah bauran pemasaran kalau bahasa Indonesianya, dimana kalian melakukan pemasaran berdasarkan resource atau sumber daya yang kalian miliki. Marketing mix dimulai dari 4P, product, price, people, and then place, lalu berkembang sekarang menjadi 8P. Nah, ketiga adalah word of mouth atau getuk tular, atau kalau saya puas, biasanya saya menceritakan ke orang lain itu juga puas menceritakan lagi ke orang lain. Jadi kayak jaring laba-laba semakin gede gitu ya. Itu juga terjadi kebalikannya, jika kita tidak puas terhadap sesuatu, biasanya kita menceritakan ke orang lain dan orang lain menceritakannya lagi ke orang lainnya gitu ya. Nah, bentuk marketing yang lainnya ada branding.
kita sudah tahu. Viral marketing, sering banget. Digital marketing, ini termasuk social media marketing, email marketing, atau search engine optimizer, search engine marketing, apalagi ya, affiliate marketing. Ini semua yang menggunakan konten-konten digital. Ini konten marketing juga masuk loh di digital marketing, yang menggunakan atau memaksimalkan teknologi dalam penggunaan marketingnya. Atau yang terakhir adalah social marketing, marketing yang mengangkat isu-isu sosial, lingkungan, kebersamaan, aksi-aksi sosial. Itu contoh-contoh jenis-jenis dari marketing. Dan teman-teman, karena memang seperti yang tema hari ini ya, kreativitas kolektif itu membutuhkan bantuan-bantuan, terutama di dalam marketing ini. Biasanya kita membutuhkan orang lain untuk menyusun strategi marketing yang bisa saja kita tidak memikirkannya sama sekali, gitu kan? Ini adalah digital marketing, contoh-contohnya yang tadi sudah saya katakan ya. Bentuk lain yang kita butuh bantuan dari teman itu adalah dalam operasional bisnis kita. Nah, di dalam operasional bisnis kita itu banyak sekali pilar-pilar yang merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan dalam berjalannya sebuah usaha, ya. Jadi kegiatan-kegiatannya meliputi kayak pertumbuhannya apa, keuangannya gimana, sumber daya manusianya gimana, strateginya seperti apa. Jadi, abis ini kan akan ada tugas di mana kalian akan melakukan kolaborasi kolektif seperti yang saya katakan kemarin. Kalian memilih salah satu poin yang akan kalian diskusikan. Contoh, kalian memilih business operation atau operasional. Jadi saya akan memberikan case study, lalu kalian akan berpikir tentang business operationnya, kira-kira sebuah bentuk kreativitas untuk mendukung operasional perusahaan atau usaha tersebut seperti apa. Mungkin kalian masuk di strategi, mungkin kalian masuk di pertumbuhan, mungkin kalian masuk di data management, dan lain-lain. Oke? Next. Ini dia kesempatan atau opportunity, ya, peluang. Peluang itu biasanya kita wirausaha itu gampang banget untuk mendapatkan atau melihat peluang. Tapi bisa jadi kita terlalu sibuk pada operasional kita sehingga kita melewatkan peluang. Bisa. Tapi juga di satu sisi peluang itu bisa juga diciptakan, atau kita bisa menanti peluang dari hal-hal seperti ini. Contoh ya, satu, peluang itu datang dari masalah. Tentu saja, jika ada masalah, pasti ada peluang yang muncul, gitu ya. Kayak COVID-19 ini masalah besar, tapi tetap ada peluang yang muncul, kan? Perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, Telkomsel, gitu kan, Indohome itu malah mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa saat ini. Changes atau perubahan. Jadi, kalau ada perubahan, biasanya akan akan mendatangkan peluang-peluang, gitu ya. Adanya perubahan dari orang toko konvensional menjadi toko online, menjadikan e-commerce menjadi peluang yang baru. New discovery ini adalah inovasi, jadi yang baru yang didapatkan, jadi penemuan baru yang berdasarkan inovasi, lagi-lagi mendatangkan peluang. Ataupun kalian bisa melihat peluang itu dari produk atau service yang sudah ada pada kalian. Contohnya kalian kalian jualan buku. Ternyata selain jual, kalian bisa juga, karena buku itu adalah research kalian bisa membuat penyewaan buku, gitu kan. Kira-kira bukunya bisa diapain ya selain dijual? Ya udah, kita sewakan. Dan yang terakhir adalah unique knowledge atau kemampuan pengetahuan yang unik. Oke, ini value proposition. Value proposition itu adalah sama dengan competitive advantage juga ya. Keunikan, kelebihan, nilai tambah ya yang dapat diberikan. Nah, kalau kalian anak manajemen, kalian akan saya minta membuat value proposition canvas seperti ini. Ini adalah salah satu bisnis yang saya mentorin kemarin tahun lalu ya, untuk mendapatkan apa sih value proposition kita, apa sih kelebihan kita. Nah, dan terakhir adalah konsep bisnis. Apa sih konsep bisnisnya? Kita lihat bisnis modelnya atau tema. Bisnisnya bertemakan seperti apa sih? Garden based, contohnya elegan,
atau modern atau bahkan contemporary atau lainnya kan, itu kan berbeda-beda ya bisnis konsep. Nah, dan yang terakhir ya, ini bisnis konsep kolaborasi, tapi ini akan saya off sampai di sini karena ini akan dilanjutkan minggu depan, BTS Meals. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di materi hari ini. Sampai jumpa lagi di Zoom Link. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.